Oke teman-teman, ini Mas Agung ini lagi mengasah cungkrik namanya. Ya, cungkrik, betul. Berapa lama Mas Agung menggaru ini dan di daerah mana aja pernah menggaru? Saya terjun di hutan pertama kali mencari garu itu di 2007 kalau enggak 2006 2007. Itu tepat saya masih sekolah. Kan dulu kalau sekolah kan liburnya Lebaran sama puasa itu kan genap 40 hari. Iya. Jadi ya karena posisinya di sini di kampung, ya masuk ke hutan cari. Itu kebetulan yang pertama menggaru saya di Jalan Poros Bro Samarinda di Kilo 47. Kilo 47 ya. Ya, di kanan jalan saya masuk 3 orang 1 regu. Itu estimasinya sekitar 2 minggu saya baru keluar. Untuk hasilnya pada waktu itu karena saya pemula awal ikut, itu kalau tidak salah di 2007 tersebut saya dapat 8.200.000 kalau tidak salah. Itu garu yang saya dapat sekitar 3 atau 4 kilo, lupa saya. Pokoknya nominal uangnya 8.200.000. Lumayan. Kalau yang ini saya terakhir bersihkan pakai alat saya ini setahun silam. Yang di video saya sebelumnya itu udah saya sampaikan terkait hasil garunya. Dan ini yang setahun habis saya panen. Itu pakunya kira-kira bisa dicabut kan nanti Pak Agung? Oh iya, nanti saya akan cabut pakunya. Ini yang saya ambil sampel kayaknya satunya aja. Iya. Karena ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini paku dari sini sama sini, ini kalau diambil lurusnya di begini. Ini posisi awalnya nih begini dia. Bentar ya, posisi awalnya saya kembalikan dulu ya. Paku dari sini, ini bengkok dia, nembusnya ke sini, dia bengkoknya begini ya. Iya. Nah, terus yang ini dia masuk tembusnya ke sini. Dan yang ini dari sini dia nggak tembus ini. Paku ini kecil, sebenarnya kecil ini. Ini coba saya luruskan lagi ya. Nah, ini dia tampilan lurusnya. Ini paku apa ini ya? Kalau tidak salah nih paku gazebo dulunya ini buat teman-teman, buat gantungan saya naruh ember, buat maku. Enggak menyatu kayak itu Pak Agung, kayaknya menyatu dia. Oh, enggak, ini pisah, tetap pisah. Bisa ya. Nah, ini tadi waktu saya potong sama pangkalnya tadi mana? Oh ini pangkalnya tadi kan begini toh. Rupanya di tengahnya ini dipulur, kalau bilang dipulur ini kayaknya ada tanda-tanda sudah ini. Nanti saya coba akan tembuskan sampai situ ya. Iya. Ini bukan lunak batangnya, bukan ya. Ya memang nggak seberapa keras, nggak seperti kayu lain, kayu ulin, kayu apa enggak. Ya karena alatnya juga mendukung ya. Alat itu menentukan teman-teman ya. Itu ada tanda-tanda. Belum ya. Bentar lagi. Ini dia. Di pulur kayu atau hatinya kayu teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau budidaya garu itu bisa cari-cari bibitnya di tukang persemaian. Ini teman-teman ya, bisa kelihatan ya gubalnya garu ya. Iya. Ini kalau kita cungkil ya garu, coba saya ambilkan ya. Terus dibakar contohnya nih ya. Ini tidak saya jual teman-teman, ini hanya sampel ya. Jadi rusak enggaknya enggak jadi masalah ya. Ini getahnya seperti ini ya. Ini kalau dibakar ya wangi teman-teman. Nih. Nah, ini getahnya garu. Tapi ini masih hitungan lama lah kalau pengen jadi besarnya, karena ini ranting aja. Kita fokus kembali lagi ke paku teman-teman ya. Iya. Dia
garunya itu yang jadi itu hampir menyerupai paku dia teman-teman, agak bulat dia bentuknya, isinya itu. Ini tergolong garu kelas apa nih Mas Agung kalau kena paku ini dia? Waduh, untuk kelasnya itu tergantung dari hasil getahnya aja nanti. Getah, ya. Nah ini kan baru 1 tahun, jadi getahnya nggak seberapa hitam. Tapi nanti kalau sudah hitam, yang bisa menghargai itu ya bos yang beli garu. Jadi kualitas getah menentukan harga jual. Betul. Jadi teman-teman bila punya pohon garu di rumah, bisa dicoba-coba ini, kayak triknya Mas Agung Bolang Channel ini. Sangat murah teman-teman, beli paku. Harganya kalau sekilo itu ya tergantung ukuran sih. Kalau di sini ukuran 2 in ndak sampai 10.000 teman-teman. Kalau di kampung kami ini. Itu pakunya itu dicampur apa Mas Agung? Apa dibiarkan bertagar aja ini kok bisa jadi begini? Ya, untuk pencampuran paku tidak ada ya. Tidak ada ya. Cuman diharuskan paku tersebut berkarat. Itu yang pertama. Atau bertagar ya. Terus nanti kalau untuk saya pribadi, ini eksperimen saya yang setahun silam itu, yang pertama pakunya memang sudah berkarat. Yang kedua, saya rebus dengan garam. Oh iya. Ya anggaplah 1 panci isinya paku itu 5 kilo, saya kasih garam itu sekitar 1 bungkus. Terserah mau garam apa aja. Terus nanti saya biarkan dinginnya tersebut, bukan dicampur air lagi, tidak, biarkan dia dingin. Baru nanti ketika dingin sudah selesai, baru kita tancap. Jadi tidak ditiriskan dulu kah pakunya itu Pak? Tidak. Kalau ya? Kalau eksperimen saya tidak. Saya biarkan dia dingin di tempatnya. Baru langsung dipakukan. Ya betul. Ini teman-teman ya, sudah terlihat ya. Ini saya akan coba ambil ya. Iya. Ini jadi kacangan dia ya. Tapi kayaknya menyatu dia ini, yang ujungnya itu. Waduh, ini belum tahu nih. Menyatu. Makanya saya bingung. Garu itu sebenarnya membingungkan untuk tukang bersih-bersihnya begini. Karena dia ada yang nyatu, kayaknya perlu dicabut ini ya teman-teman ya. Karena takut alat saya ini kena ini. Nah, kita coba kikis dulu sedikit ya. Jadi teman-teman kalau mau meluangkan waktu atau punya lahan-lahan sempit, bisa nanam garu. Nggak usah banyak, ya 1 pohon aja. Baru tapi dirawat ya. Harus dirawat. Kira-kira umur berapa tahun bisa mulai dipaku ini Pak Agung? Kalau untuk umur itu tidak menentukan ya, Mas Basuri. Jadi kita lihat lagi dari diameternya. Kan kadang gini, usia garu 10 tahun, tapi karena lokasinya tidak subur, dia kecil atau kecentret begitu, ya nggak bisa dipaku. Minimal itu diameternya 10 cm, apa 15 cm. Sudah mulai bisa dipaku ya. Ya betul. Karena kalau terlalu kecil pun resiko tingkat kematiannya lebih tinggi. Ya takutnya kita yang rugi nanti kan gitu. Iya. Bisa diperhatikan teman-teman, sudah mulai nampak memang garunya ini. Soalnya kalau garu dibiarkan pun dia akan susah untuk mendapatkan garu yang bagus ini. Kecuali di hutan belantara baru dia mau jadi teman-teman. Itu pun faktornya banyak, karena ada semut ya, karena ada cacat atau luka tertimpa pohon. Nah teman-teman, ini
baru usia 1 tahun ini teman-teman. Pemakuan sudah mulai nampak kelihatan hasil eksperimennya Mas Agung ini. Mantap teman-teman, modelnya sangat hitam. Harus pelan-pelan teman-teman ya. Saya kasihan buntutnya saya ini, nanti kalau kena paku, waduh, Rusak ini kalau kena paku. Memperbaikinya ya agak, dia nggak bisa dibaikin Mas. nggak bisa baikin ya. Karena ini sepuan ibaratnya sudah tua. Ketika dia kena besi atau barang keras, dia akan Tekoyak ya. tekoyak. Dan itu wajib kita bikin lagi, bukan dibaikin, tapi bikin lagi kita. Oh, dia nggak nyatu toh. Nggak nyatu ya. Nggak nyatu dia. Sekilas kayak nyatu tadi. Ini harus pelan-pelan. Sangat beresiko nih teman-teman. Karena musuhnya ini bendanya ya tajam. Bahkan setara dengan setajam silet nih teman-teman. Dan jarang sekarang orang eksperimen pakai paku ini. Ya kemungkinan Lebih ke Mas Basuria, orang itu minatnya pakai infus ya. lebih ke ya karena itu tadi berdasarkan dari yang sudah berpengalaman, mungkin orang di luar daripada Kalimantan itu menggunakan alat inokulan tadi tersebut bahannya. Karena di sini kayaknya yang sejenis inokulan tersebut terbatas, ya kami manfaatkan apa yang ada lah. Ya mungkin selain itu mungkin harganya juga mahal Mas Agung. Kalau untuk dari jenis getahnya lebih maksimal yang hasil paku seperti ini dia ya. Paku ya. Karena dia tidak dipaksa, ibaratnya begitu. Oh, gabung dia teman-teman ya. Gabung ya. Gabung. Bisa dilihat dari dekat teman-teman. Dia menyatu. Oke, saya coba cabut ya. Nanti Iya, setelah saya cabut, bagaimana? Apakah ini? Saya rasa ini kalau dicabut dia pecah teman-teman. Pecah ya. Seharusnya nyabutnya ini tuh posisi kayak gini sebelum dibersihkan. Ini kan tujuan saya, kenapa nggak saya cabut, terus kenapa saya bersihkan, biar teman-teman juga tahu kalau paku yang saya tancap itu memang betul-betul sudah jadi. Nih termasuk ini. Berarti betul-betul real, bukan anu lah. Bukan ditaruh atau Iya. apa lo, gitu. Nah, Ini seharusnya cara membersihkannya itu tadi sebelum dibersihkan. Tapi yang jelas ini yang jadi ini bukan paku teman-teman ya. Ini bukan paku ini. Pakunya masih utuh paku. iya ya. Kalau isinya ya ini gubalnya garu, masih terjadi gubalnya garu ini ya. Nah ini coba Mas Basri pegang, saya coba ngelepas yang ini ya. Oke. Barang ya. Nah ini dilihat teman-teman ya, baru saya pakai parang. Ini kalau saya buka begini, ini di dalamnya sini, ini jalannya paku ya. Ini kalau saya teruskan buntutnya saya kena paku. Ini paku dari sini ya. Nih hasil gubalnya ini. Saya coba bersihkan pakai parang. Bagaimana jenis getahnya nanti akan terlihat ya. Sangat pelan-pelan teman-teman. Hasilnya pun bagus ya ini. Iya Mas Bosri, ini kalau dia ibaratnya pohonnya besar sedikit, dia getahnya lebih hitam, dan ini masuk kategori getah tebu. Ini yang dikatakan gubal garu yang seperti ini teman-teman ya. Ini Penampakannya teman-teman. ya,
Ini hasil eksperimen saya di 1 tahun paku dan menggunakan paku berapa ini? Paku 2 cm ya, 2 setengah, 1,5. 1,5 ya. Iya, Dan ini pun 1,5 yang ini. nancap hanya segini. Sekitar 2 sentian lah, enggak sampai. Jadi sebenarnya untuk prosedurnya bersihkannya itu paku ini dicabut dulu baru dibersihkan. Iya. Ini tadi kan karena ingin membuktikan aja apakah di sini terdapat settingan atau tidak, ya tujuannya itu tadi aja. Dan mana tadi? Nah ini yang di ujungnya sini tadi. Begini posisinya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Oke. Ini hasil karunnya yang jelas dengan paku sekecil ini tadi panjang. Dan ini tidak saya bersihkan karena saya memang tidak pakai, ini hanya ngambil sampelnya aja. Ternyata sudah ada hasil, sudah terbukti. Dan yang masih di pokok, insya Allah saya akan pertahankan sampai 1 atau 2 tahun kemudian. Iya. Oke, bagaimana Mas Suri? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan ini? Cukup gitu aja Mas Agung. Baik. Iya. Oke lah teman-teman ya, kita akhiri ya untuk eksperimen hari ini tentang pemanenan pengambilan sampel terkait baru yang telah 1 tahun silam saya paku. Iya. Untuk video berikutnya ya saya masih bergelut di dunia pergaruan, khususnya saya akan berkunjung ke kediaman Mas Basori anak rantau. Iya Mas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.